Makanlah, ucap Raihan yang tetap fokus dengan layar laptopnya. Anissa masih terdiam dan menoleh ke arah bosnya dengan tatapan bingung. Merasa tidak ada jawaban dari Nisa, Raihan mengalihkan tatapannya ke Nisa yang juga sedang melihat ke arahnya. Kenapa malah menatap saya? Saya tahu saya tampan. Tapi jangan harap saya akan tergoda olehmu. Raihan berkata masih sambil melihat ke arah Anissa. Siapa juga yang mau godain dia? Dasar gila. Gumam Nisa mencebikkan bibirnya. Gak usah ngatain saya. Cepat makan setelahnya kamu boleh pulang lebih awal, kata Raihan kembali. Makan? Ini untukku. Tanya Nisa bingung sambil menunjuk ke arah makanan yang ada di depannya sambil tetap melihat ke arah sang bos. Ya, jawab Raihan singkat. Anissa masih tetap diam mematung bingung harus bagaimana. Apakah harus dimakan atau harus menolaknya? Jujur saja, perutnya memang sangat lapar karena hanya makan di pagi hari itu pun sisa dari keluarga bibinya. Sedangkan uang dari Raihan dia pakai buat membantu gadis yang dia temui di restoran tadi. Tapi dia juga gengsi kalau harus makan makanan yang bosnya berikan itu. Melihat Nisa yang hanya memandangi makanan itu, Raihan berjalan menghampiri Nisa dan duduk tepat di samping Nisa. Anissa masih tidak bergeming dengan lamunannya. Dia sadar setelah suara Raihan terdengar dekat di telinganya. Kenapa masih belum dimakan? Tanya Raihan kepada Nisa. Anissa menoleh. Seketika tatapan mereka bertemu. Tapi Raihan cepat-cepat memalingkan pandangannya ke arah lain. Aku masih kenyang. Kan tadi udah makan, jawab Nisa gugup. Ruruk, katanya udah kenyang. Kok cacingnya bunyi? Raihan terkekeh mendengar perut Nisa yang berbunyi cukup keras. Nisa memalingkan mukanya menutupi pipinya yang memerah karena malu. Perut gak bisa diajak kompromi benjet sih. Aku kan jadi malu gini, gumam Anissa. Udah cepet makan. Bentar lagi saya ada meeting. Kamu harus selesai makan sebelum saya ke ruang meeting, tegas Raihan. Saya bisa makan di rumah nanti. Tuan, ucap Nisa tidak enak hati. Kenapa harus nunggu nanti? Sedangkan perutmu udah minta diisi dari tadi, ucap Raihan kembali. Tapi ucapan Nisa menggantung terpotong oleh kata-kata Raihan. Makan atau kamu harus tinggal di kantor ini sendirian, Raihan kembali menegaskan. Nisa membayangkan gelapnya malam di kantor sebesar ini sendirian. Dia mulai membayangkan yang aneh-aneh seperti hantu dan kuntilanak yang datang berkeliaran saat dia berasa di kantor ini. Nisa bergidik ngeri membayangkan itu semua, membuat Raihan menatap bingung. Kenapa kamu ngebayangin tidur di sini bareng kuntilanak? Cibir Raihan. Enggak. Ya udah aku makan, ucap Nisa gugup. Lalu dengan cepat Anissa memakan makanan di depannya dengan lahap. Raihan yang melihat begitu lahapnya Anissa, tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dasar bocah aneh. Katanya gak lapar tapi makannya rakus gitu, batinnya. Anissa selesai makan dan meneguk air minum yang ada di gelas sampai habis. Sudah selesai? Tanya Raihan. Sudah tuan. Terima kasih banyak, jawab Anissa dengan menahan malu. Karena tanpa disadari, dia telah memakan semua makanan yang ada di depannya tanpa sisa sedikit pun. Bagus. Udah jam 4 saya mau meeting. Kamu pulanglah lebih dulu. Karena setelah selesai meeting saya juga akan langsung pulang. Titah Raihan setelah melihat jam di tangannya sudah menunjukkan jam 4 sore. Baik tuan. Sekali lagi terima kasih untuk makanannya. Saya pamit pulang. Anissa berdiri dan berpamitan pada sang bos. Ya, jawab Raihan singkat. Anissa berjalan meninggalkan ruangan itu untuk segera pulang. Anissa setiap hari pulang dan pergi menggunakan kendaraan umum sehingga dia harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju halte.
Beberapa saat menunggu akhirnya bisa yang biasa dia tumpangi datang. Sesampai di rumah, Anissa melihat sang bibi dengan sepupunya sedang ngomel-ngomel tanpa henti. Saat Nisa masuk ke dalam, mereka berdua langsung berhenti dan menatap tajam ke arah Anissa. "Dari mana aja kamu?" tanya Bibi Murni. "Dari luar, Bi," jawab Nisa. "Saya tahu dari luar. Tapi dari mana? Jam segini kamu belum masak. Kami pulang dari luar kota bukannya disambut dengan makanan enak malah boro-boro. Ada makanan juga enggak?" ucap Bi Murni dengan nada marah. "Paling dia abis seneng-seneng di luar. Kesempatan kan gak ada kita di rumah jadi dia bisa seenaknya," sarkas Sinta dengan nada sinis. "Aku kerja, Bi," jawab Nisa dengan nada takut. "Kerja apaan kamu? Emang siapa yang mau mempekerjakan orang sepertimu?" Sinta masih dengan tatapan sinisnya. "Kerja jadi pelayan," ucap Nisa. "Memang pantas sih kamu jadi pelayan." Bibi Murni menimpali disambut suara tawa Sinta. "Baguslah kalau kamu udah kerja. Jadi kamu gak jadi gelandangan setelah pergi dokter rumah ini," sambung Bibi Murni kemudian. "Udah sana ke belakang. Bikinin aku sama mama makanan yang enak. Kami sangat lapar," titah Sinta. Anis berjalan menuju rumah belakang sambil menahan isak tangisnya yang mulai tidak terkendali. Dia masuk ke kamarnya yang kecil lalu menutup pintu dan dia pun menangis menumpahkan segala derita yang selalu dia alami. Beberapa menit kemudian, dia teringat harus memasak untuk keluarga bibinya. Dia menghapus air matanya lalu membuka pintu kamar dan pergi menuju dapur. Di sana dia mulai mengeluarkan bahan-bahan yang akan dimasaknya dari dalam kulkas. Tangan Anissa meracik semua bumbu dan memotong bahan-bahan itu dengan lihai dan cepat. Setengah jam kemudian semua masakan sudah siap untuk dihidangkan. Anissa lalu menata beberapa menu di atas meja makan. Tidak lupa juga dia menambahkan puding untuk makanan penutupnya. Setelah semua tersaji di meja makan, Bibi, Paman dan Sinta turun untuk menyantap makanan itu setelah sebelumnya sudah dipanggil oleh Nisa. Seperti biasa, Anissa tidak pernah makan bersama mereka di meja makan. Dia kembali ke kamarnya yang terletak di sebelah dapur, kamar yang kecil, bahkan lebih kecil dari ukuran kamar Art, tapi Anissa tidak mempermasalahkannya karena bagi dia yang terpenting dia masih bisa tidur dengan tenang daripada harus tidur di dalam gudang. Anissa lalu membersihkan tubuhnya yang lengket akibat seharian bekerja tanpa henti. Setelah selesai mandi, dia membereskan meja makan, lalu memakan apa yang masih tersisa dari meja makan itu untuk sekedar mengganjal perutnya. Setelahnya, dia mencuci semua piring kotor. Setelah semua beres, dia pergi ke kamar lalu merebahkan tubuhnya ke ranjang yang hanya dialasi oleh kasur tipis. Dia menatap langit-langit kamarnya merenungi nasib hidupnya yang begitu buruk. Seandainya kedua orang tuaku masih ada, mungkin aku gak akan seperti ini. Aku gak akan sesusah ini. Mah, Pah, Nisa kangen sama kalian. Kenapa kalian pergi ninggalin Nisa sendiri? Apa kalian tahu bagaimana hidup Nisa setelah kalian tinggalin? Kenapa kalian tega membiarkan Nisa hidup susah seperti ini? Batin Nisa dengan desain air mata yang kian menderas. Lama Anissa menangis di pekatnya malam, membuatnya lelah dan akhirnya tertidur dengan air mata yang mulai mengering di pipinya yang mulus.